Jaksa penuntut umum menolak pledoi dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat dari dalam pledoi terdakwa Kuat Ma'ruf karena sifatnya hanya curahan hati dan tidak sama sekali menyentuh pembuktian pokok perkara. Pada intinya, kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoinya mengenai pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara. Kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik membahas mengenai pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara yang kita sidangkan ini. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan replik dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan dan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Barreskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada negara. Setelah tim jaksa penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi tim penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan tim jaksa penuntut umum atas surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Pledoi tim penasihat hukum didasarkan pada penilaian yang objektif guna membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga hal tersebut akan dibuktikan kembali oleh tim penuntut umum dalam replik ini dan juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan. Pada intinya, kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoi karena serangkaian fakta yang mereka kemukakan merupakan fakta yang semu dan parsial yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan apabila tim penasihat hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum di dalam pledoi mereka yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam rangkaian turut serta merencanakan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh, kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang ditembak menggunakan senjata api
pada tanggal 8 Juli 2022 bertempat di kediaman saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administratif Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah Duren 3, yang mana tembakan tersebut mengenai batang otak kepala serta mengakibatkan luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan yang besar yang berujung pada meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan seketika, yang juga tentunya menimbulkan kedukaan yang mendalam kepada keluarga almarhum korban Nofriansah Yosua Huta Barat akibat keturutsertaan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan loyal dan patuhnya senantiasa mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo mengenai peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Namun tidak berhenti sampai di situ. Skenario pun telah disusun secara rapi dan terstruktur untuk mengaburkan peristiwa keikutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo atas terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sampai dengan bergulirnya proses persidangan ini yang telah kami ungkap dalam surat tuntutan dan replik ini, majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami perlu tanggapi dan luruskan, di mana pada pokoknya tim penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum kecuali yang telah sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui oleh kami dari tim penuntut umum. Namun dari seluruh materi pledoi penasihat hukum terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku tim penuntut umum perlu ditanggapi dan diluruskan sebagai berikut. Analisa fakta dalam replik.